AI avatar yang satu ini gila. Tingkat kekerenan teknologinya berada di level yang berbeda. Jika saat ini kebanyakan tool AI avatar terkesan kaku, teknologi yang satu ini nggak kaleng-kaleng. Jadi di berita Update AI kali ini, kita akan bicarakan sebuah teknologi yang bisa menjadikan gambar foto wajah menjadi video bergerak, bisa ngomong, bahkan bisa nyanyi. Memang sudah ada tool yang bisa membuat gambar bicara seperti DID dan Synthesia. Tetapi hasilnya masih terkesan kaku karena tidak ekspresif dan monoton begitu-begitu saja. Teknologi AI baru ini diberi nama EMO atau Emote Portrait Alive. Teknologi baru ini merupakan buah hasil penelitian oleh 4 orang mahasiswa dan peneliti China di Institute for Intelligent Computing, sebuah kampus teknologi khusus AI besutan perusahaan raksasa Alibaba. 4 orang peneliti itu bernama Lin Ruitian, Qi Wang, Bang Zhang, dan Li Fengbo. Jadi, teknologi yang disebut Emote Portrait Alive ini pada dasarnya dapat mengubah gambar atau foto, kemudian kamu tambahkan file audio suara voice over, baik itu bicara atau bernyanyi, dan Emo bisa menganimasikan gambar diam tersebut menjadi sangat realistis. Tanpa banyak cincau panjang lebar, yuk kita lihat bagaimana contoh video hasil teknologi ini. You can cry. There's no shame in that. There's no shame. My God, I love your skirt. Where did you get it? Vintage. So adorable. An AA with an AK melee, finna set it like a play date, but a vacate retreat like a vacate mayday. Did a full 180, crazy, maybe, but look at where I ended up. I'm all good.脑海中的旋律如此熟悉，爱过你。 Bagaimana kira-kira? Cukup mengerikan bukan? Dengan teknologi AI yang sudah sampai selevel ini, sepersis aslinya ini, saya rasa sudah sampai tahap mengerikan. Kenapa? Karena teknologi seperti ini bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagi mereka yang sangat awam tentang AI, mereka tidak bakalan berpikir bahwa video orang sedang berbicara yang mereka lihat adalah palsu. Bagaimana jika orang jahat ambil foto kamu di medsos seperti Facebook, lalu klon suara dari video kamu yang juga ada di medsos dan dimasukkan ke teknologi ini? Keluargamu yang tidak paham tentang AI nggak bakalan paham kalau video yang mereka lihat bukanlah video aslimu. Yuk kita lihat sekali lagi contoh demo videonya. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. Nah, jika kita lihat ini bagaimana adanya gerakan kepala, tidak hanya kedipan mata dan gerakan bibir saja. Coba lihat bagaimana bahkan adanya pergerakan rambut tetap terpetakan dan teranimasikan dengan detil. Ini semua dibuat hanya dari sebuah foto alias gambar statis 2 dimensi saja. Sekarang beralih ke contoh yang kedua, coba dilihat bagaimana adanya gerakan tubuh. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my hand. Yeah, I can love me better than you can. Di video contoh ini ada pergeseran badan tetapi gambar background tetap tersajikan dengan baik. Kita lihat perbandingan sebelum dan sesudahnya. Jadi teknologi AI ini benar-benar memperhatikan detil sekali. Bahkan subjek foto terlihat seakan-akan sedang menarik nafas pun teranimasikan dengan baik. Asli, kalau teknologi ini memang parah, sudah hampir mendekati asli. Walau tidak 100%, saya rasa sudah mencapai 97%. Coba perhatikan pergerakan bola matanya juga natural sekali. Gerakan kepalanya dinamis, tidak terpaku pada satu posisi terus-menerus. Sekarang contoh yang ketiga, coba kita perhatikan lagi. Ini gambar hasil AI yang dibuat menggunakan Stable Diffusion. Yuk kita lihat bagaimana hasilnya jika gambar ini kita suruh nyanyi. 脑海中的旋律如此熟悉，爱过你。 Lihat bagaimana pergerakan kepala disertai gerakan raut muka yang dinamis menunjukkan sebuah ekspresi wajah dengan emosi seperti menjiwai lagu yang dibawakan. Juga perhatikan gerakan bibirnya yang menganga. Terlihat di gambar aslinya, posisi bibir awalnya diam alias mingkem kalau kata orang Jawa. Setelah dimasukkan ke teknologi emo ini, lihat bagaimana posisi bibir seakan alami.
Kadang ada mancung-mancungnya, kadang ada nyatisnya, bahkan posisi gigi dan lidah pun terlihat alami. Jauh berbeda dari posisi bibir awalnya. Dan sama seperti sebelumnya, coba perhatikan detil rambutnya. Walaupun kepala bergerak-gerak, tapi detil rambut yang berubah posisi dan dinamis tetap terlihat bagus. Ya mungkin karena gambar awalnya sudah terlihat cakep ini cewek ya. Dan ingat, ini semua video dibuat dan dihasilkan dari gambar 2 dimensi. Sekarang yuk mari kita lihat bagaimana jika sebuah gambar kita paksa kita suruh dia ngomong. Crying is the most beautiful thing you can do. I encourage people to cry. I cry all the time, and I think it's the most... Lihat bagaimana super realistiknya hasil videonya. Perhatikan bagaimana efek kedipan mata dipadukan dengan naik turunnya alis dan pipi serta bola mata yang melirik ke sana kemari seakan alami banget seperti orang sungguhan padahal cuman gambar. Sekarang kita lihat contoh yang cewek ini. Bagaimana sih cewek ini kalau dikasih voice over dengan intonasi sedikit emosi atau lagi ngambek? Vintage. So adorable. I am outraged by this. I'm absolutely disgusted. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Sepertinya sebentar lagi kerjaan aktris bakalan pelan-pelan tergantikan nih. Gimana menurut kamu? Teknologi seperti ini, perkiraan saya baru akan muncul di tahun 2026. Dan ternyata di tahun ini, tahun 2024 saja sudah muncul. Bagaimana si orang-orang kece penemunya ini bisa buat teknologi seperti ini? Mereka jelaskan di research paper mereka bahwa mereka menggunakan diffusion models, yakni teknologi AI yang mirip dipakai di Stable Diffusion. Untuk membuatnya lebih stabil dan konsisten, mereka juga gunakan yang namanya Stable Control Mechanism, yaitu kontroler kecepatan dan kontroler area wajah. Kemudian untuk menjamin wajah karakternya konsisten dengan gambar inputnya, mereka menambahkan sebuah modul yang bernama Frame Encoding, yang berfungsi untuk menjaga fitur wajah karakternya tetap konsisten sepanjang video. Yang terpenting untuk mentraining model tersebut, mereka menggunakan dataset sebanyak 250 jam footage video dan lebih dari 250 juta gambar. Dataset yang banyak tersebut terdiri dari berbagai tipe konten seperti obrolan, film, klip televisi, lagu-lagu dalam berbagai bahasa termasuk Inggris, Cina, dan Jepang. Dengan segala kelebihan dan canggihnya teknologi ini, kekurangannya hanya satu. Teknologi AI ini belum tersedia secara umum. Jika kita kunjungi webnya di GitHub, belum ada kode atau software apapun untuk diunduh dan diklon di komputer lokal kita, juga belum tersedia website resmi untuk mencobanya. Dugaan saya, teknologi seperti ini perlu aturan yang ketat supaya tidak disalahgunakan. Kalian bisa bayangkan betapa berbahayanya teknologi semacam ini jika tidak diatur. Kira-kira kita bisa pakai teknologi ini untuk apa ya? Buat lawan politik ngomongin hal yang tidak seharusnya sehingga image dan wibawanya jatuh di mata publik yang akhirnya elektabilitasnya turun? Atau buat fitnah bos kamu yang suka ngatur seenaknya sendiri? Atau buat foto cewek atau cowok idaman kamu ngomongin rayuan gombal buat kamu? Atau justru buat kebajikan? Coba deh menurut kamu jika teknologi ini sampai tersedia untuk umum, apa yang bakalan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Mimpi pacaran bersama Mbak Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih.